Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Irsan, guru matematika dari SMP Swasta Al-Furqan Ering-Ering, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, mata pelajaran matematika pada kurikulum Merdeka dengan menggunakan LKPD digital pada SMP Swasta Al-Furqan, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Judul praktik baik yang akan saya bawakan dalam kesempatan ini adalah pemanfaatan LKPD digital dalam optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran matematika untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitas murid di SMP Swasta Al-Furqan Ering-Ering, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Di era digital yang semakin berkembang, pembelajaran di kelas sudah tidak lagi terbatas pada buku teks dan papan tulis. Guru dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar mengajar. Salah satu tantangan utama adalah bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Beberapa murid cepat memahami konsep matematika, sementara yang lain membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan lebih personal. Selain itu, perbedaan gaya belajar murid dalam satu ruang kelas juga bermacam-macam. Ada beberapa murid dengan gaya belajar kinestetik, sebagian dengan gaya belajar visual, dan beberapa di antaranya juga merupakan murid dengan gaya belajar audio. Sebagai guru, saya dihadapkan pada situasi di mana pendekatan yang seragam tidak cukup untuk menjawab kebutuhan seluruh murid. Saya perlu mencari solusi yang memungkinkan pembelajaran yang bersifat fleksibel, responsif terhadap perbedaan individu, dan tetap mempertahankan suasana belajar yang interaktif dan menarik. Selain itu, perkembangan teknologi digital menawarkan peluang besar untuk mengoptimalkan pembelajaran. Dengan semakin terbiasanya murid menggunakan perangkat digital, saya melihat potensi besar dalam memanfaatkan lembar kerja peserta didik digital sebagai alat untuk mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelum pembelajaran dimulai, perlu dilakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat membantu guru merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, mengatasi kesenjangan pengetahuan, dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan murid. Selain melakukan asesmen, guru juga dapat mengetahui kebutuhan belajar murid dengan berdiskusi dengan rekan guru, wali kelas, guru bimbingan konseling, serta orang tua murid. Pada kali ini, saya menggunakan asesmen diagnostik murid dengan menggunakan angket dari Literasi Work. Hasil asesmen tersebut memberikan skor tentang gaya belajar murid, baik kinestetik, audio, maupun visual. Selain itu, angket ini juga mengukur tingkat kepercayaan diri murid, kemampuan pengetahuan alam, pengetahuan sosial, kemampuan bahasa, sampai kepada kemampuan matematika murid. Di awal pembelajaran, guru menyiapkan murid, memberikan motivasi, mengecek kehadiran, mengingatkan materi prasyarat, serta memberikan stimulus kepada murid agar fokus pada materi yang akan diajarkan. Salah satunya dengan memberikan game stimulus pada awal pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan oleh murid, serta memberikan materi awal tentang materi pelajaran agar murid mampu memahami materi dengan mudah. Kemudian, guru mengarahkan murid untuk mengerjakan LKPD digital yang telah disiapkan. Pada kali ini, LKPD ini kami kembangkan dengan menggunakan aplikasi Live Worksheets, Desmos, dan juga aplikasi Docfly. Masing-masing aplikasi mempunyai kelebihan tersendiri. LKPD dengan menggunakan aplikasi Live Worksheets memberikan banyak fitur yang menarik sehingga murid dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan lebih interaktif. Pada LKPD ini, guru menyertakan link bahan bacaan dan video pembelajaran
bagi murid sehingga murid dapat mempelajari materi sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Sementara itu, LKPD dengan menggunakan Desmos memungkinkan murid dapat melakukan aktivitas terkait materi yang lebih abstrak seperti fungsi dan grafik. Aplikasi Desmos ini memungkinkan guru dan murid dapat berinteraksi secara langsung dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi Desmos. Aplikasi Live Worksheet dan Desmos merupakan LKPD yang dikerjakan secara online, sehingga membutuhkan jaringan internet pada penggunaannya. Oleh karena itu, saya menggunakan aplikasi Docfly untuk mengembangkan LKPD alternatif yang dapat dikerjakan secara offline. Murid selanjutnya melakukan diskusi dalam kelompok dengan menggunakan LKPD digital yang telah diberikan. Selama diskusi berlangsung, guru memantau diskusi, melakukan penilaian, dan memberikan bantuan jika diperlukan. Guru senantiasa melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk memandu jalannya aktivitas murid. Setelah semua kelompok melakukan presentasi, selanjutnya guru merefleksikan hasil presentasi murid serta memberikan penguatan materi berdasarkan hasil presentasi dan diskusi murid. Selanjutnya guru dan murid merangkum pembelajaran. Kemudian guru memberikan tugas proyek mini kepada murid terkait materi yang telah diajarkan. Murid membuat tugas proyek sesuai dengan materi yang diajarkan dan sesuai dengan minat murid. Produk yang dihasilkan dapat berupa tulisan ataupun dapat berupa video. Dapat pula berupa desain grafis tergantung minat dan bakat murid. Berikut beberapa hasil pekerjaan proyek yang telah dihasilkan oleh murid. Di batang kalea, anu erotora disare kebajikan, baji untuk kantre-kantrean. Ane, salah sere kantre-kantrean baji di kantre, yang itu bayau. Ane bayau, anu lagi loe gunana. Aku lena kantre anak lolo, ngali bato doa berkah. Salah si elena, aku lena jaga kebajikan doa cinika, bukulega, natalak kuleki, nataba garing jantung. Tabe na ko orang yang ki ino ngam bajikan ino yemi antu jenek kebo ini jeneka anu lak jole gunanna yemi antu mencegah dehidrasi dan menyehatkan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I hope you are always under the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Before that, let me introduce myself. My name is Al-Fakir Al-Zahra. You can call me Zahra. I am from SMP Al-Furqan Ereng Banteng class 8B. So, this time, my friend and I will explain the benefits of easy running. Do you know the benefits of easy running or jogging? The leisure run has various benefits. One of which is losing weight, preventing obesity, reducing cholesterol, increasing body stamina, improving lung health, and many more. Now, you know the benefits of easy running. Demikianlah video praktik baik dari saya. Semoga kita sebagai guru di Indonesia ini senantiasa memberikan hal yang terbaik bagi murid-murid kita, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.